Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika berita hari pengorbanan itu tersebar, banyak tokoh kuat dari segala penjuru telah berkumpul di sekitar Gunung Pengorbanan. Bukan hanya berbagai kekuatan bawaan di bawah dalam Gunung Dewa Salju, tetapi juga 9 kekuatan utama termasuk Sekte Jiwa Ilahi juga mengirim orang ke Gunung Pengorbanan untuk melihat seperti apa identitas orang yang berani menyinggung Sekte Dewa Salju. Meskipun Cukwangsheng muncul di hadapan 9 kekuatan utama selama pertempuran tangga surgawi, tempat ini bagaimanapun juga adalah 9 surga dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Terlebih lagi, ia tidak pernah mengungkapkan namanya, sehingga semakin mustahil untuk mengetahui identitasnya. Aku penasaran siapa nama anak yang berani menyinggung Sekte Dewa Salju itu. Dia cuma orang yang pemarah. Sehebat apapun dia, tanpa perlindungan sekte di belakangnya, dia hanya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Mungkin benar, tapi tidak buruk melihat Sekte Dewa Salju kehilangan muka di depan seorang junior. Itu benar. Berbagai faksi berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun mereka tidak optimis tentang nasib Cukwangsheng, mereka hanya ingin melihat Sekte Dewa Salju dipermalukan. Jelas, reputasi buruk Sekte Dewa Salju sudah diketahui luas dan dibenci secara umum. Di atas sebuah gunung kecil yang tidak mencolok beberapa mil jauhnya, berdiri dua sosok yang saling berhadapan. Jika Cukwangsheng ada di sini, dia pasti akan melihat sangat familiar dengannya. Kedua orang ini adalah Na Gongqing dari Sekte Tiansheng dan Ling Yongxi dari Sekte Qianling. Pada saat ini, berita tentang perubahan di benua suci belum mencapai 9 surga. Jadi keduanya tidak menyadari perubahan di sekte mereka sendiri. Saudara Ling, siapa sebenarnya orang yang berani memprovokasi Sekte Dewa Saljuku? Tanya Na Gongqing sambil meliriknya. Meskipun keduanya pernah memiliki hubungan buruk di masa lalu, kini mereka tergabung dalam sekte yang sama. Jadi wajar saja jika suasananya pun tidak akan terlalu canggung. Leo si tersenyum tipis, sulit untuk dikatakan. Orang itu berani memprovokasi Sekte Dewa Salju, jadi dia pasti punya pendukung. Dikatakan bahwa orang itu masih sangat muda, tetapi pendeta tinggi Suge berdiri sendirilah yang berhasil menaklukkannya. Sahut Na Gongqing. Kata Liu-si sedikit berkedip, lalu dia berkata, tidak ada yang aneh tentang itu. Ada banyak jenius berbakat di 9 surga, dan tentu saja ada beberapa yang lebih kuat dari kita. Na Gongqing tampak terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, mendengarmu berkata begitu, aku tiba-tiba teringat seseorang. Liu Si bertukar pandang dengannya. Orang yang sedang kau bicarakan, apakah Cukwangsheng dari wilayah terpencil? Na Gongqing mengangguk, ekspresinya agak rumit. Bakat orang ini jauh di atasku. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah daripada kita saat bertarung sebelumnya. Seharusnya dia setara dengan kita sekarang. Liu Si mengangguk, orang itu memang jenius. Mampu membangun fondasi seperti itu di tempat yang minim sumber daya.
seperti wilayah terpencil sungguh mengesankan. Setelah masalah ini selesai, aku akan kembali ke pengasingan untuk menerobos ke ranah Laut Pahit, kata Nagongjing perlahan sambil menatapnya. Saya pun juga. Liu Xi mengangguk, lalu keduanya bertukar pandang. Hanya mereka yang telah mencapai ranah Laut Pahit yang dapat dianggap sebagai kekuatan sejati dalam wilayah surga ke-9 ini. Kemampuan mereka untuk menembus ranah Laut Pahit di usia semuda itu sungguh patut dibanggakan. Saat ini, aku benar-benar penasaran dengan tingkat kultivasi orang itu. Liu Xi menatap gunung pengorbanan. Ekspresinya berubah saat berkata dengan lembut. Entah kenapa, dia punya firasat kalau hari ini dia akan menjumpai sesuatu yang sangat tidak terduga. Di gunung pengorbanan, di atas panggung batu itu berdiri sebuah kuali hitam raksasa. Di dalamnya, api coklat berkobar ke udara dan kemudian berubah menjadi sebagai wujud binatang mistis. Benda ini adalah kuali persembahan Sekte Dewa Salju. Konon, kuali ini ditempa dari meteoroid dan telah berlumuran darah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah dibakar, bayangan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Tetapi kuali pengorbanan ini tampak terhubung secara spiritual, mampu menghubungkan ke suatu alam luar yang mistis, dan memberikan perlindungan kepada Sekte Dewa Salju. Oleh karena itu, di mata para pengikut Sekte Dewa Salju, kuali pengorbanan ini merupakan harta suci tertinggi. Beberapa penganut ekstrem bahkan bangga mempersembahkan korban kepada kuali tersebut. Praktik ini, meskipun bodoh, menunjukkan status kuali pengorbanan dalam Sekte Dewa Salju. Waktunya hampir tiba. Di hadapan kuali pengorbanan, 3 sosok berdiri dengan wajah mereka hormat. Ketiganya adalah 3 pendeta tinggi dari Sekte Dewa Salju. Su Kefeng, Qian Hu, dan Yiling. Berkumpulnya 3 pendeta tinggi sekaligus sangat jarang. Bahkan di dalam Sekte Dewa Salju. Hal ini karena 8 pendeta tinggi Sekte Dewa Salju masing-masing bertanggung jawab menjaga salah satu dari 8 kota besar dan jarang meninggalkan pos mereka. Di sini sangat ramai sekarang, kata Qian Hun sambil menyapu pandangan ke segala arah. Anak itu belum muncul. Mungkinkah dia terlalu takut untuk datang? Kata Yiling sambil tersenyum tipis. Tidak perlu repot-repot. Kita lanjutkan saja upacara pengorbanannya seperti biasa. Jika pengorbanannya berhasil, Sekte Dewa Salju akan mendapatkan tubuh iblis es. Pada saat itu, dikombinasikan dengan teknik bela diri atribut es yang kuat dari Gunung Dewa Salju, mereka tidak hanya akan mendominasi seluruh wilayah barat laut surga ke-9, tetapi bahkan para penguasa wilayah lain pun harus menahan diri di hadapan Gunung Dewa Salju. Oleh karena itu, tugas hari ini harus berhasil. 100 mil jauhnya, energi iblis melayang menutupi langit. Tinggi di langit, patung-patung iblis terlihat samar. Tetapi karena efek energi iblis yang mengaburkan, jumlahnya sangat tidak jelas. Namun, aura yang terpancar dari patung iblis ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pada saat ini, sesosok muda yang duduk bersila di tengah energi iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan seberkas cahaya iblis keluar dari matanya. Dia membuka mulutnya, kemudian menyerap semua energi iblis ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang sangat dahsyat.
Cukuang Seng menyipitkan matanya. Kilatan kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan seperti itu sungguh tak tertandingi. Jika dia melawan Su Kefeng lagi, dia tidak akan takut. Waktunya hampir tiba. Saatnya untuk berangkat. Tatapan mata tertuju ke arah Gunung Pengorbanan. Tentu saja ia telah mendengar kabar dari Gunung Pengorbanan. Tujuannya sudah jelas, menggali lubang dan menunggu untuk menguburnya. Namun tidak jelas apakah lubang yang digali oleh Sekte Dewa Salju cukup dalam untuk menguburnya. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dan dia akan membalikan Gunung Pengorbanan untuk menyelamatkan seluruh saudara perempuannya. Su Kefeng, baik hutang lama maupun baru, kali ini aku akan melunasinya sekalian. Sosok Cukuang Seng lenyap dari tempatnya dan bergegas menuju ke arah Gunung Pengorbanan. Jauh di angkasa, matahari yang bersinar terang menggantung di udara. Cahayanya yang tak berujung menyinari segala sesuatu. Tak terhitung mata yang terpaku pada terik matahari. Saat mencapai puncak langit, semua orang secara naluriah menahan nafas. Momen ini menandakan kedatangan pendeta tertinggi Sekte Dewa Salju. Wanita legendaris dengan tubuh iblis es juga akan muncul. Ritualnya akan segera dimulai. Di puncak Gunung Pengorbanan, teriakan nyaring bergema. Saat teriakannya mereda, api yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari seluruh bagian gunung. Dan sosok praktisi yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, kemudian membentuk formasi yang sangat besar. Ini dia. Pandangan semua orang tertuju pada puncak Gunung Pengorbanan. Atau lebih tepatnya pada kuali pengorbanan dan pilar pengorbanan. Kedua benda ini merupakan inti dari upacara pengorbanan. Sudah dimulai, aku penasaran apakah anak itu berani menunjukkan wajahnya. Kata-kata itu terlontar dari mulut Nakong Jin. Dia ingin tahu siapa orang yang berani memprovokasi Sekte Dewa Salju ini. Mungkin, kata Liungsi sambil tersenyum tipis. Situasi saat ini bisa digambarkan sebagai jebakan maut. Kalau anak itu berani menunjukkan diri, mustahil dia bisa lolos. Karena ketiga pendeta tinggi itu melambangkan tiga praktisi teratas yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung Rana Laut Tak Pahit. Di tengah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, ritual itu perlahan-lahan berlangsung. Banyak anggota Sekte Dewa Salju melepaskan kekuatan mereka. Dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Langsung berubah menjadi formasi raksasa. Formasi itu perlahan-lahan turun. Dan pilar pengorbanan sebagai pusat. Dan kuali pengorbanan sebagai pusat sekunder. Di depan formasi, ekspresi Su Kefeng menjadi serius. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh formasi perlahan mulai berputar. Seluruh gunung pengorbanan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Bawa orang itu ke sini. Dengan teriakan nyaring, beberapa sosok bergegas keluar. Dan kemudian memasuki aula utama di belakang. Tak lama kemudian, orang-orang ini muncul kembali. Di antara mereka menyandra seorang perempuan. Dilihat dari penampilannya, dia adalah kakak perempuan Cukuang Seng, Chu Lier. Saat ini, tubuh Chu Lier diikat oleh lebih dari selusin rantai besi. Rantai-rantai ini mengikatnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, ada bekas es di antara alisnya.
Bekas itu berkilauan samar, seolah membawa semacam kekuatan penyegel. Benda ini adalah segel Dewa Salju dari Gunung Dewa Salju, yang memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Konon, penguasa Gunung Dewa Salju pernah menggunakan segel ini untuk menyegel seorang praktisi di puncak Ranah Laut Pahit. Wanita ini, dia terlihat agak familiar. Mata Liung Si berkilat saat dia menatap Culier. Meskipun sebelumnya Liung Yusi belum pernah bertemu Culier, tetapi ia pernah bertemu Chu Kuangseng. Keduanya bersaudara, tentu saja memiliki beberapa kesamaan. Jadi wajar baginya untuk merasa bahwa Culier tampak familiar. Alis Nagong Jing sedikit mengerit. Matanya juga dipenuhi keraguan. Namun, karena ia belum pernah bertemu Culier, ia tidak terlalu memikirkannya. Apakah ini wanita bertubuh iblis es? Di sekitar Gunung Pengorbanan, banyak orang memandang dengan penasaran. Namun, kekuatan Culier saat ini sedang tersegel, jadi mereka tidak dapat menemukan apapun. Di depan altar, Su Kefeng dan dua orang lainnya bertukar pandang, dan secara bersamaan membentuk segel tangan. Sinar cahaya melesat keluar dari formasi, kemudian melingkari Culier. Cahaya itu membawa tubuh Culier ke udara, lalu mendarat di atas kuali pengorbanan. Jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Salahkan saja pada bentuk tubuhmu yang luar biasa, yang jarang terjadi bahkan dalam satu abad. Mata Qian Hun tampak mendung saat dia menatap Culier di arena. Mendengar ini, wajah cantik Culier tetap terdiam. Tatapan matanya sangat tenang, dan aura dingin yang terpancar membuat bulu kuduk meremang. Kali ini, dengan memurnikanmu sebagai kuali pengorbanan, dan kemudian mengekstrak sumber tubuh iblis es, Gunung Dewa Saljuku juga akan memiliki makhluk kuat bertubuh iblis es. Meskipun dia lebih lemah dari tubuh aslinya, tapi itu sudah cukup. Qian Hu berbicara perlahan, suaranya tanpa emosi apapun. Ini selalu menjadi cara sekte Dewa Salju beroperasi. Selama mereka bisa mendapatkan untung, tidak ada seorang pun yang peduli mengorbankan beberapa orang luar. Tatapan mata Culier tetap acuh, seakan tak mampu membangkitkan riak sekecil apapun. Imam besar Suge, silakan mulai. Qian Hu mengangguk ke arah Su Kefeng. Su Kefeng pun tersenyum tipis. Dengan perubahan segel di tangannya, rantai besi es yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuh Culier tiba-tiba meledak. Rantainya hancur memperlihatkan luka-luka di tubuh Culier, yang dari darah merah segar mengucur deras, membuat pakaiannya berlumuran darah. Namun, ia tetap tidak bergerak. Dengan lambaian tangannya, Su Kefeng mengirim seberkas cahaya ke dalam kuali pengorbanan di bawah. Api di dalam kuali pengorbanan langsung meningkat 10 kali lipat. Dan hawa panas menyebar, membuat langit menjadi merah. Api melesat ke langit, menyinari seluruh tubuh Culier. Tetapi matanya tetap sangat dingin seperti genangan air es. Su Kefeng menatap Culier dengan senyum dingin. Mungkin kau belum mendengarnya, tapi baru-baru ini seorang telah menyerang kota es dan saljuku. Culier meliriknya, tetapi masih tetap diam. Melihat ini, Su Kefeng tersenyum dingin. Orang itu tampaknya ada hubungannya denganmu. Mendengar ini, tubuh Culier bergetar,
dan kilatan tajam melintas di matanya. Aku sudah menyebarkan beritanya, dan aku yakin anak itu akan segera tiba di sini. Kau mencari kematian. Wajah cantik Culier sedingin es, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dia dapat dengan mudah menebak bahwa orang yang dimaksud kemungkinan besar adalah adik laki-lakinya. Bukan aku yang mencari kematian. Su Kefeng tetap tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangan dan berteriak, "Persembahkan korban!" Teriakan itu bagaikan guntur, bergema di seluruh langit dan bumi. Sebuah daya hisap yang dahsyat menyembur keluar dari kuali pengorbanan. Langsung menarik Culier sedikit demi sedikit ke dalam kuali. Tepat pada saat itu, puncak gunung tidak jauh dari sana tiba-tiba meledak. Siapapun di sana berani melanggar upacara pengorbanan kultus dewa salju. Perubahan mendadak ini langsung menarik perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian mereka melihat sesosok melintas dari kejauhan dan muncul di udara. Pendatang baru ini berpakaian hijau dan matanya setajam pisau. Ketika ia melihat Culier jatuh ke dalam kuali pengorbanan, niat membunuh yang luar biasa meletus dari tubuhnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak besi hitam itu menunjuk secara diagonal ke bawah. Dan suara tembakan yang memekakan telinga terdengar di langit. Orang yang datang adalah Cu Kuangseng. Siapapun akan aku bunuh. Terima kasih.